Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati Safitri dari kelas C10 Prodi S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 14 80. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait pendidikan agama, yakni untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester ganjil. Yang pertama adalah tentang Ma'rifatul Insan, yang kedua tentang Khalaqul Insan, yang ketiga tentang Nafsul Insan, dan yang terakhir tentang Thoqatul Insan. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang Ma'rifatul Insan terkait dengan Hakikatul Insan, atau yang disebut juga dengan hakikat manusia. Nah, yang pertama, definisi hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, antara lain yang pertama, intisari atau dasar. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Lanjut, yaitu makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Nah, sedangkan manusia ini juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama sebagai alat fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Iyad bin Umar, yang artinya, apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung pada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang telah diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Umar. Yang selanjutnya adalah lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahan utamanya adalah melawan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuradu Allahu an khafifa ankum wa khuliqali nafsanu dhaif. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga yaitu bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang selanjutnya adalah fakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu melainkan maha terpuji. Dan hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Nah, yang pertama dengan ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakannya dan ditiupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan bagimu, tetapi tidak sedikit sekali kamu bersyukur. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian disempurnakan oleh ciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi sepotong daging, selama itu pula kemudian Allah mengirimkan malaikat kepadanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh kepadanya.
Yang kedua, memiliki keistimewaan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dan yang ketiga adalah ditundukkan alam semesta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Adsiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Adsiyah ayat 12. Nah, di ayat yang lain diterangkan juga bahwa bumi dan semua isinya untuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, untuk hakikat manusia yang ketiga adalah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Manusia dibebani amanah dan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya baik perbuatan yang atau perkataan. Hal ini terdapat pada firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua adalah khalifah. Di antara tugas khalifah fil ardi yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan untuk hakikat manusia yang keempat adalah bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Takabun ayat 2. Allah telah menunjukkan 2 jalan bagi manusia, yakni terdapat dalam surat Al-Balad ayat 10. Nah, dan untuk hakikat manusia yang terakhir yaitu adalah balasan atau pertanggungjawaban. Nah, untuk materi yang pertama sudah selesai, dan selanjutnya kita akan lanjut kepada materi yang kedua. Dan materi yang kedua adalah tokatul insan atau potensi manusia. Nah, definisi potensi manusia tersendiri juga, yakni menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai keyakinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, yakni mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan bahwa potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang yang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Niels Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Nah, yang selanjutnya hal tersebut dengan demikian terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 dan juga Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Berikut adalah potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah potensi pendengaran, kemampuan untuk mengenali suara, sedangkan menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua adalah potensi penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya dan juga menafsirkannya. Yang ketiga, potensi hati. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lanjut, yang kedua ada al-mas'uliyah atau yang disebut juga dengan tanggung jawab. Adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, untuk al-mas'uliyah tersendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-amanah, sikap amanah, sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan juga dilaksanakan. Hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 55. Dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembannya dengan kehendak pihak yang mewakilkan. Yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk yang kedua adalah al-khianat. Nah, al-khianat tersendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, yakni untuk yang pertama adalah kal-an'am, yakni bagaikan binatang ternak, terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang kedua adalah kal-kolbi, yakni bagaikan anjing, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang ketiga adalah kal-kirdi dan kal-khinzir, seperti monyet dan babi, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Yang keempat, kal-hasabi, seperti kayu, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Yang kelima adalah kal-hijaroh, seperti batu, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Dan yang keenam adalah kal-himar, seperti keledai, yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jum'ah ayat 5. Dan yang terakhir adalah kal-ankabut, yang seperti laba-laba, dan dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41. Untuk materi yang kedua selesai, lanjut kita kepada materi yang ketiga. Dan untuk materi selanjutnya tentang ma'rifatul insan adalah nafsul insan, yakni jiwa manusia. Definisi jiwa manusia. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan perasaan pada diri manusia. Dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa adalah pandangan Islami adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, yang dalam Al-Quran memiliki banyak arti. Diantaranya yang pertama adalah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam hal ini, nafs mencakup tubuh dan ruh. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian yang datang. Hal ini dijelaskan juga dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93. Yang ketiga adalah suatu sifat pada manusia yang memiliki sifat kecenderungan pada kebaikan dan kejahatan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, yakni dalam surat Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi malihi wa taqana lahu fa'ashaba min khosairin, yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah dia seseorang yang merugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 30. Yang keempat adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan. Yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Jumar ayat 42 yang artinya, yakni demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan, kejahatan, dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, dan telah mampu menolak nikmat duniawi. Nafsu ini mendorong seseorang untuk terus beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 28. Jiwa yang aruh, kolbu, azam, dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, nafsu mutmainnah, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu berzikir disebut an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang.
firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah jiwa yang aruh, yakni kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, keinginan, dan hayalannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruh oleh ar-ra'yu atau rasio. Pijakan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Hal ini membuat manusia menjadi ragu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Mudabbirina bayyana dzalika la ilaha huwa la wa man yudlil Allahu falan qadira lahu sabilan, yang artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 143. Yang ketiga adalah jiwa yang aruh, yakni kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah asyahwat semata. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ara'ayata mani attakhadu ilallahu huwahu afa'anta takunu alaihi wakilan. Subhanallahul, yang artinya terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran Surah Al-Furqan ayat 43. Kondisi jiwa manusia yang memiliki kecenderungan kepada syahwat ini disebut an-nafsul ammaratu bi su'i atau jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Hal ini diceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam, yakni yang diceritakan dalam Quran Surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma barri'u nafsi inna afaqu sa'al ammaratun bin nur illa ma rahima rabba ghafurur rahim, yang artinya dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku lagi Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Jiwa yang dikendalikan al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang sangat besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Nah, baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya terkait mata kuliah yakni pendidikan agama. Nah, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan tersebut murni dari saya pribadi dan kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.